Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Kali ini kita kembali berjumpa pada kajian analisis ilmiah Sirah Nabawiyah pada episode ke-27. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hijrah pertama Rasulullah SAW ke Ethiopia. Dan kali ini sekali lagi saya sampaikan bahwa sebagaimana mestinya kita tetap hadir di tengah-tengah kita, guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf akan tetap membahas kajian tentang Sirah Nabawiyah pada topik hijrah pertama ke Ethiopia. Dan saya langsung saja menyapa Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Selalu diberi kekuatan dan kesehatan untuk tetap menyampaikan dakwah-dakwah tentang perjalanan Sirah Nabawiyah pada episode-episode selanjutnya. Habib, kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat menarik dari sekian tema dari beberapa episode sebelumnya, yaitu tentang hijrah pertama ke Ethiopia. Mungkin bagi saya juga hal baru ya, tentang hijrah Rasulullah SAW ke Ethiopia ini. Di benak saya mungkin baru dengar. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikannya juga merupakan bagian terpenting dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, sehingga menjadi kekuatan bagi kita, hikmah bagi kita untuk tetap meningkatkan rasa cinta dan rasa mahabbah kepada junjungan tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Saya langsung saja kepada Bib, bagaimana hijrah pertama ke Ethiopia? Kisah-kisah yang menarik ya, silakan Bib. Ya, terima kasih Bapak Dr. Jul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa zid ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hijrah ke Habasyah atau dikenal dengan Ethiopia, ya, negara Ethiopia zaman sekarang, di zaman itu namanya Habasyah. Hijrah ini terjadi di saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 45 tahun. Karena begitu gencarnya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, intimidasi, penyiksaan, penganiayaan, terutama kepada orang-orang yang minad du'afa, dari kalangan-kalangan lemah, ya, dari orang fuqara wal masakin dan para budak yang mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hijrah ini Nabi tidak lakukan. Jadi bukan Nabi yang hijrah ke Ethiopia, tapi ada beberapa keluarga Nabi. Di situ ada dua tahapan hijrah ke Ethiopia. Ya, nanti juga Sayyidina Utsman dengan istrinya Ummu Kulthum, Ruqayyah, adalah putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far At-Tayyar, yaitu Ja'far ibn Abi Thalib. Nah, dua tahapan hijrah ini mereka yang hijrah ke Ethiopia. Rincian nama-nama dari sahabat-sahabat dan keluarga Nabi yang hijrah ke Ethiopia itu disebutkan di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah secara spesifik. Bisa merujuk ke dalam kitab tersebut untuk mencari tahu nama-nama orang-orang yang berhijrah ke Ethiopia. Jadi Nabi tidak melakukan hijrah tersebut, tapi Nabi menganjurkan mereka hijrah ke Ethiopia. Kenapa yang dipilih Ethiopia atau Habasyah? Karena di sana dipimpin oleh seorang raja, diberikan gelar Raja An-Najashi. An-Najashi adalah gelar raja yang ada di Habasyah. Namanya disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, nama aslinya adalah Ashomah. Ashomah nama aslinya. Dan raja ini pada puncaknya nanti beriman kepada agama Islam. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi dari wahyu. Itu beliau mendapatkan informasi lewat wahyu, lewat malaikat Jibril
ketika beliau ada di Makkah. Di saat itu wafat Raja Najasyi dan Nabi melaksanakan sholat goib. Nah, sholat goib inilah yang pertama kali dilakukan di dalam sejarah Islam. Sholat goib itu Nabi lakukan kepada Raja Najasyi. Itu menunjukkan bahwa Raja Najasyi telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Namun karena beliau memiliki jabatan sebagai seorang raja, beliau tidak bisa tinggalkan negerinya karena beliau sebagai pemimpin. Nah, inilah tempat yang menjadi tujuan hijrahnya para sahabat Nabi dan Ahlul Bait Nabi, yang mereka mulai merasakan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Raja Najasyi terkenal dengan sifat adilnya, sifat pengayomnya. Maka Nabi memilih tempat tersebut menjadi tempat pelindungan sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Nah, maka mereka berangkat hijrah ke Habasyah. Di sana mereka meminta pelindungan kepada Raja Najasyi. Dan Raja Najasyi ini beragama Nasrani. Ya, mereka masih memegang ajaran originil daripada kitab Injil mereka. Berangkatlah mereka ke sana. Ternyata kaum Quraisy mendengar informasi ada sebagian sahabat dan Ahlul Bait Nabi yang hijrah ke Habasyah. Diutuslah 2 diplomat. Yang pertama Amr bin As, dan yang kedua bernama Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Kedua diplomat ini datang membawa hadiah dengan maksud untuk memprovokasi Raja Najasyi agar mengembalikan sahabat-sahabat Nabi dan Ahlul Bait Nabi dikembalikan ke kota Makkah. Sampailah mereka ke Habasyah dan bertemu dengan Raja Najasyi. Mulailah Amr bin As menyebutkan argumentasi bahwa seakan-akan orang-orang yang Islam ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad memiliki ajaran yang bertentangan dengan ajaran Nasrani. Maka Raja Najasyi karena seorang raja yang bijaksana, dia tidak hanya mengambil informasi satu pihak. Dipanggillah para sahabat Nabi dan keluarga Nabi yang berhijrah, yang sudah mendapatkan jaminan pelindungan dari Raja Najasyi, untuk mengklarifikasi apakah benar ajaran Islam itu ajaran yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama sebelumnya, agama Samawi yang dimaksud, termasuk agama Nasrani. Maka Sayyiduna Ja'far ibnu Abi Thalib, beliau berargumentasi dengan sangat luar biasa dan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam. Surat Maryam ini menceritakan tentang Nabi Isa dan juga Sayyidah Maryam. Ternyata di dalam surat Maryam itu justru agama Islam menempatkan Nabi Isa dan Sayyidah Maryam ke tempat terhormat dan dimuliakan. Dan wajib bagi umat Islam menghormati dan memuliakan Nabi Isa karena beliau seorang nabi, dan ibundanya Sayyidah Maryam, seorang wanita solehah, ibunda daripada Nabi Isa. Singkat daripada kisah, Raja Najasyi pun mengusir Amr bin As dengan Abdullah ibnu Abi Rabi'ah dan mengembalikan hadiah-hadiah yang mereka ingin serahkan kepada Raja Najasyi dengan maksud untuk mengambil hati Raja Najasyi dan juga tujuan memprovokasi. Ternyata hal itu gagal dan diusirlah mereka kembali ke Makkah dalam keadaan sia-sia. Nah, ini sekelumit kisah yang luar biasa yang terjadi di antara kaum mukminin yang hijrah ke Habasyah. Mereka rela meninggalkan tempat tinggal mereka, berhijrah sampai ke Afrika hanya untuk menyelamatkan keimanan mereka. Ini sangat luar biasa dan perlu kita contoh, dan kita harus syukuri. Kita sekarang beragama Islam, tidak ada yang melarang, tidak ada tekanan, tapi lihat mereka di fase-fase awal munculnya agama Islam, mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa. Mereka berkorban dengan harta mereka, nyawa mereka. Mereka tinggalkan kampung halaman mereka hanya semata-mata untuk menjaga keimanan di dalam hati mereka dan menjaga agama Islam. Yang paling berjasa dalam peristiwa ini yaitu
Sayyiduna Ja'far Ibnu Abi Thalib. Beliau tidak lain adalah saudara kandungnya Imam Ali. Beliau yang menyelamatkan, ya. Beliau pandai berargumentasi sehingga Raja Najasyi pun tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Sayyiduna Ja'far. Dan Sayyiduna Ja'far ini nanti bertemu dengan Nabi sekian lama setelah Nabi hijrah, tepatnya pada tahun 7 Hijriah, selepas perang Khaybar. Ghazwatul Khaybar selesai, Sayyiduna Ja'far datang dari Habasyah ke kota Madinatul Munawwarah, dan itulah momentum pertama kali setelah hijrahnya beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ketika melihat kedatangan Sayyidina Ja'far, beliau berbahagia. Hingga beliau mengatakan, saya bingung. Saya bahagia ini karena menang di perang Khaybar atau karena sebab datangnya Ja'far. Kemudian Nabi SAW memeluk, kedua-duanya saling berpelukan. Kemudian Nabi mengatakan, ya Ja'far ashbahata khalqi wa khuluqi. Wahai Ja'far, engkau mirip dari sisi akhlak dan fisik denganku. Secara fisik dan akhlak engkau mirip denganku. Sehingga Ja'far pun berbahagia dan beliau membuat gerakan-gerakan seperti rokas, seorang penari yang berputar-putar di hadapan Nabi, menggambarkan ekspresi bahagia. Ini para sufi, ada tarekat-tarekat Ar-Rumi itu kan ada berputar-berputar. Al-Imam Suyuti menyatakan dalil orang berzikir berputar itu kan ekspresi bahagia dan khusyuk di dalam zikir sehingga tidak sadar, dia berfantasi, dia fana di dalam zikir sehingga dia berputar. Itu terjadi di masa Nabi Muhammad ketika Sayyidina Ja'far berbahagia, beliau berputar-putar di hadapan Nabi dan Nabi tidak melarangnya karena itu adalah ekspresi bahagia dari Sayyidina Ja'far. Dan Nabi Muhammad SAW sudah memprediksi bahwa Sayyidina Ja'far itu akan wafat di satu peperangan namanya Ghazwatul Mu'tah. Dan kedua tangannya terpotong. Kemudian Nabi mengatakan, fa'athabahullahu bidzalika janahaini yatiru bihima fil jannati haitsu sya'a. Dua tangannya yang terpotong dalam perang tersebut, Allah Ta'ala akan menggantinya dengan dua sayap. Dengan dua sayap tersebut, dia akan terbang di dalam surga kemanapun ia senang, kemanapun ia suka. Maka dijuluki dengan At-Tayyar, Ja'far yang terbang. Beliau wafat dalam keadaan berpuasa. Jihad fisabilillah. Dan dihitung oleh Ibnu Umar, luka yang beliau alami di perang tersebut ada 90 tusukan. Dengan kedua lengan tangannya terputus. Dan semua tusukan itu tidak ada yang berada di belakang, tapi semuanya ada di depan. Artinya beliau tidak mundur dalam peperangan. Padahal jumlah kaum muslimin berperang dengan bangsa Romawi pada waktu itu tidak sebanding. Sebagian ulama mengatakan kaum muslimin jumlahnya sekitar 3.000. Sedangkan orang-orang Romawi itu ada yang berpendapat 150.000. Tapi peperangan ini dinyatakan imbang oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan kaum mukminin yang menang. Sayyidina Ja'far wafat dalam peperangan tersebut. Yang luar biasa, ketika beliau selesai perang, musuh telah pergi, sahabat-sahabat coba memeriksa, mungkin ada yang masih hidup. Ternyata mereka dapati Sayyidina Ja'far masih ada hembusan nafasnya. Masih hidup walaupun dalam keadaan yang sangat prihatin. Kemudian mereka mengatakan, ini air, minumlah. Beliau mengatakan, jangan, saya masih dalam keadaan berpuasa. Tunggu waktu berbuka, baru saya meminum. Mereka katakan, kau dalam keadaan sekarat, minum tidak apa-apa. Tidak, saya tunggu ketika buka puasa. Kalau memang tidak sempat saya berbuka puasa di dunia, saya berharap bisa berbuka puasa di surga. Maka ruhnya lepas dari jasad beliau. Subhanallah, ini ruh terbang ke kota Madinah bersama malaikat. Nabi Muhammad SAW di kota Madinah mendapatkan informasi tersebut bahwa Sayyidina Ja'far telah meninggal dunia. Kemudian istrinya daripada Sayyidina Ja'far yang bernama Asma bintu Umais ikut hadir melihat Nabi bersandar di satu tiang Masjid Nabawi dalam keadaan meneteskan air mata. Sebagian sahabat ada yang bertanya, kenapa menangis ya Rasulullah? Kata Nabi SAW bahwa Sayyidina Ja'far telah wafat syahid fisabilillah.
Tidak lama kemudian istrinya Ja'far datang, kemudian Nabi melihat ya ke arah langit sambil mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab salam, padahal tidak ada orang. Kemudian ditanya, kau menjawab salamnya siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, saya menjawab salamnya Ja'far. Dia terbang bersama malaikat dalam bentuk wujud ruh, mengucapkan salam kepada saya, maka saya menjawabnya. Dan dia diiringi oleh malaikat dengan kedua sayapnya. Dia terbang ke dalam surga sesuka hatinya. Nah, ini biografi singkat Sayyidina Ja'far At-Thayyar yang juga menjadi tokoh yang sangat penting di dalam hijrah ke Habasyah yang pertama, Ethiopia. Nah. Ya, sangat menarik, sebuah penjelasan yang sangat menggugah perasaan kita dalam perjalanan hijrah ke Ethiopia. Dalam benak saya tadi, saya berpikir bahwa hijrah ini akan diikuti atau langsung di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Ternyata sebagaimana penjelasan Habib tadi, kita mendengarkan semua bahwa hijrah itu ternyata di kalangan Ahlul Bait dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apa hikmah di balik ini sebenarnya? Rasulullah memerintahkan para sahabat dan Ahlul Baitnya saja yang menuju hijrah ke Ethiopia. Kira-kira ada penjelasan yang singkat dan spesifik tentang makna ini, perintah ini. Ya. Nabi punya kasih sayang sangat luar biasa kepada umatnya. Terlebih khusus kepada keluarganya dan sahabatnya. Nah, Nabi tidak mampu melihat orang-orang terdekat Nabi ditindas, dianiaya. Karena siksaan yang mereka rasakan, khususnya kalangan-kalangan lemah itu sampai ada yang dibunuh, ada yang disetrika, ada yang diletakkan batu yang begitu besar di atas perutnya, ada yang ditenggelamkan ke dalam air hingga dia tidak bernapas, ada yang ditusuk dengan tombak, dan seterusnya. Dan itu Nabi menyaksikan hal itu. Mereka orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melakukan hal itu kepada Nabi, karena Nabi Muhammad SAW memiliki satu kekuatan. Ya, mereka itu tidak mampu menghadap langsung. Itu haibatu jalaliyah, kata Profesor Dr. Said Muhammad Ibn Ali Al-Maliki. Nabi dijaga oleh Allah, tidak bisa mengganggu Nabi. Tapi kan yang pengikut Nabi, orang-orang lemah, atau keluarga Nabi, atau sahabat Nabi, di antara mereka menjadi target utama untuk dianiaya dan disakiti. Nah, Nabi tidak mau hal itu terjadi, dan Nabi sudah mendapatkan kabar bahwa di negeri Ethiopia itu ada seorang raja, walaupun Nasrani, dia baik. Di sini ada hikmah, bahwa kita tidak boleh mengeneralisir secara merata, bahwa semua orang itu berdasarkan suku semuanya jahat, atau agama tertentu semuanya jahat. Tidak seperti itu. Buktinya ada raja Nasrani yang baik, walaupun konteksnya pada zaman itu mereka adalah Nasrani yang masih memegang ajaran original, ajaran asli, ahli kitab. Ya, tapi terlepas daripada itu, ada orang-orang tertentu, walaupun dia berbeda agama dengan kita, ada orang baiknya. Ada suku tertentu, ada juga orang baiknya. Jadi tidak bisa digeneralisir secara keseluruhan bahwa satu agama ini semuanya jahat, ya, atau satu agama ini semuanya baik. Semua agama ada orang baik, ada orang jahat. Gitu. Jadi semuanya itu tidak boleh kita mengeneralisir secara keseluruhan bahwa ada yang baik, ada yang jahat. Nah, ini Nabi meminta bantuan Raja Najasyi untuk melindungi. Dan nanti di hadis riwayat Abu Daud di dalam sunannya, yang lahir pada tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, Nabi mengirim surat kepada Raja Najasyi, setelah itu mengucapkan terima kasih dan mengajak Raja Najasyi memeluk agama Islam. Raja Najasyi menerima itu, ya, walaupun dengan isyarat. Nah, ulama berbeda pendapat, apakah orang itu masuk Islam harus melafadzkan 2 kalimat syahadat, ataukah cukup dalam hati tanpa mengucapkan dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi yang dihitung sebenarnya
itu adalah dalam hati. Lisan ini kan hanya menerjemahkan. Makanya dalam hadis Rasul SAW bersabda, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal imani. Akan keluar dari neraka orang yang dalam hatinya seukuran zarrah dari keimanan. Nabi sebutkan keimanan dengan hati. Berarti intisari iman itu bukan hanya di lisan. Lisan itu hanya menerjemahkan apa yang ada di hati. Tapi intisari keimanan itu ada di dalam hati. Karena nanti punya korelasi dengan Sayyiduna Abu Thalib yang tidak melafatkan 2 kalimat syahadat, tapi dinyatakan sebagai orang mukmin karena dia di dalam hatinya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada riwayat dari Ibnu Hisham dalam kitab As-Sirah Nabawiyah, Sayyiduna Abu Thalib melafatkan 2 kalimat syahadat dan didengar oleh Abbas ibn Abdul Muttalib, namun tidak didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, innal kalama fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalilah. Ya, para sastrawan mengatakan sesungguhnya ucapan itu di dalam hati. Adapun lisan, lidah itu hanya menerjemahkan isi hati. Itu. Namun ulama lainnya mengatakan harus disyaratkan dengan dilafatkan. Nah, Raja Najasyi termasuk bagian ini. Tidak melafatkan secara lugas keislamannya dengan 2 kalimat syahadat, tapi dengan isyarat. Isyarat-isyarat bahwa beliau itu cenderung beriman kepada ajaran Islam. Dan Nabi membuktikan hal itu dengan menyolatkannya. Sholat gaib itu menandakan bahwa beliau sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, Ya, terima kasih penjelasan yang sangat menarik tentang perjalanan hijrah pertama ke Ethiopia. Sebuah kisah yang disuguhkan dan dijelaskan oleh guru kita Al-Habib Abdul Rahman As-Sagaf yang begitu menarik dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada episode yang ke-27 dan kita akan tetap melanjut pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.